Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini masih melanjutkan pembelajaran matematika peminatan kita untuk kelas 10. Nanda, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang akar-akar yang rasional, irasional gitu ya. Kemudian pangkat pecah dan sebagainya. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang grafik fungsi eksponen. Sebelum kita masuk ke grafik fungsi eksponen, mari kita lihat Ananda. Ini surat Al-Baqarah ayat 195 tentang pentingnya berbuat baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang lebih kurang, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Intinya di sini adalah kita disuruh untuk berbuat baik antar sesama gitu ya. Selanjutnya surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kita jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, karena belum tentu yang kita berbuat baik itu membalasnya gitu. Kemudian satu lagi surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Jadi Ananda sekalian, kita penting berbuat kebaikan tanpa dilihat atau faktor apapun kecuali dari diri sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam matematika juga terapkan berbuat kebaikan tersebut. Misalkan ya Ananda berkomitmen dalam minggu ini misalnya akan melakukan perbuatan baik dengan membantu 2 orang kenalan baru misalnya. Kemudian Ananda meminta 2 orang yang telah Anda bantu untuk minggu depan juga melakukan perbaikan. Berbuat baik kepada dua orang kenalan baru. Kemudian 2 orang yang dibantu mereka juga diminta minggu depannya lagi juga membantu 2 orang. Jadi bercabang-cabang terus dia. Ya, Anda sendiri membantu 2 orang. Orang lain yang 2 orang ini tadi juga membantu atau berbuat baik lagi kepada orang lain 2 orang. Terus setiap minggunya berbuat baik kepada orang lain. Kira-kira gambarannya ya ini. Ini Ananda yang di atas berbuat baik kepada dua orang. Ini bercabang nih ya. Kemudian yang 2 orang ini tadi berbuat baik juga kepada 2 orang. Ini begitu. Ini begitu juga. Terus begitu. Setiap seminggu sekali berbuat baik kepada orang lain 2 orang. Nah, jadi pertanyaannya,
Untuk minggu ke-100 itu sudah berapa terjadi perbuatan baik, berapa kali terjadi. Kira-kira begini tabelnya. Daftar jumlah perbuatan baik terhadap selang waktu. Tunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, ini kira-kira untuk kita diri sendiri, misalnya T sama dengan 0 awal, jumlah perbuatan baik itu ada 1. Untuk minggu ke-1, minggu pertama, ada 2 terjadi perbuatan baik, gitu ya, perbuatan baik. Kemudian minggu kedua ada 4. Ya, ada 4 ini. Minggu ke-10 ada berapa orang? Minggu ke N berapa orang? Jadi coba dioret-oret kira-kira untuk minggu ke-100 apa terjadi perbuatan baik. Nah, begitu ya. Coba dioret-oret. Jangan terus nanti video ini dilanjutkan ya. Sampai di sini dulu, kemudian dioret-oret isi tabel ini. Nah, jadi Anda kira-kira sudah diisi ya. Sudah diisi tabel ini. Kita isinya seperti ini. 1 kali 2 kali 2 kali lagi 2. Ini karena minggu ketiga. Minggu ke empatnya 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini artinya 1 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 4 dan seterusnya. Ini berapa nanti gitu kan. Jadi kalau minggu ke-10 1 kali 2 pangkat 10. Kalau minggu ke-100 D sama dengan 100 minggu gitu ya. 1 kali 2 pangkat 100. Kalau minggu ke N ya N minggu sudah 1 kali 2 pangkat N. Nah, oke. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi jumlah perbuatan baik setelah selang waktu N minggu akan berbentuk fungsi eksponen. Jadi di sini tadi kan fungsi eksponen 2 pangkat N. Itu namanya fungsi eksponen, fungsi berpangkat. Gitu. Apakah fungsi eksponen itu? Tadi sudah kita sebutkan bahwa fungsi eksponen adalah fungsi yang mengandung pangkat. Contohnya fx sama dengan x pangkat 2. Ini fungsi berpangkat namanya. Yang selama ini yang kita tahu fungsi linier gitu ya, fungsi kuadrat dan sebagainya. Kalau fungsi linier misalnya fx sama dengan 2x tambah 3. Ini fungsi linier. Bentuk garisnya garis lurus gitu ya. Ini garis lurus. Selama ini kita tahu ya fx sama dengan x kuadrat ini sudah fungsi eksponen, di mana x-nya adalah variabel x-nya adalah variabel atau domain adalah asal. Sebagai bilangan pokok, x-nya adalah variabel sebagai bilangan pokok dan 2 sebagai konstanta atau disebut bilangan tetap. Bilangan tetap sebagai pangkat ya, pangkat eksponen. Dalam fungsi eksponen, Ananda akan berhubungan dengan fungsi-fungsi seperti ini. Y sama dengan Gx sama dengan 2 pangkat X. Ini 2 pangkat X, di mana konstanta sebagai bilangan pokok dan variabel justru sebagai pangkatnya. Kebalikan yang dicontohkan tadi ini.
Secara umum, fungsi eksponen adalah fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Ini kira-kira bentuk umum dari fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen. Y sama dengan fx sama dengan B kali A pangkat X. Di mana B adalah koefisiennya, kemudian A adalah bilangan pokok basis. Di sini disebutkan B tidak boleh sama dengan 0. Kira-kira kalau 0 gimana? Nah, berarti kan ini pun ada artinya kan? 0 kali A pangkat X misalnya. Sesuatu dikali 0 itu menghasilkan 0, berarti tidak boleh B-nya 0. A-nya harus lebih dari 0, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Berarti kalau kita buat garis bilangannya, kira-kira begini. Ini 0, ini 1, ya, 1. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Nah, kemari dia. Boleh. Antara 0 sama 1 boleh. Kemudian lebih dari 1 juga boleh. Ya, kurang dari 0 tidak boleh. 0 dengan 1 tidak ikut. Nah, kira-kira begitu. Sebagai contoh, kita lihat ini. Pertumbuhan kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun dan fungsinya dapat dimodelkan secara matematik sebagai fx sama dengan 10 tambah 3 pangkat x. Dikali ya. Fx sama dengan 10 kali 3 pangkat x. Dengan x adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Rasio itu perbandingan ya. Pertanyaannya, berapa jumlah kelinci mula-mula? Kemudian yang kedua, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Nah, ini perlu diulang lagi supaya lebih paham. Populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun. Berarti setengah tahun itu 6 bulan. Setiap 6 bulan itu dia banyaknya lipat 3. Misalnya kalau awalnya itu ada 50, maka setelah 6 bulan itu banyaknya 150 karena lipat 3. Dan fungsinya dapat dibuat seperti ini. Fx sama dengan 10 kali 3 pangkat X. X itu tadi disebut rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun, 6 bulan. Jadi kita lihat penyelesaiannya ini. Kita ingin menentukan fx dengan x-nya 0. Ya, sebelum masuk ke 6 bulannya berarti kan x-nya 0. Setelah masuk ke 6 bulannya x-nya sama dengan 1. Berarti 6 bulan pertama itu x sama dengan 1. Sebelum masuk ke 6 bulan ini, sebelum masuk kemari, itu x sama dengan 0. Inilah disebut dengan waktu mula-mula ya. Kalau x-nya 0 berarti f0 sama dengan 10 kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1 kan. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi jumlah kelinci mula-mula ya itu sama dengan 10. Jadi begitu Ananda. Yang kedua, kita ingin menentukan fx dengan rasio x. Ini karena dia 3 tahun ya. 3 tahun. Kita ingin menentukan fx dengan rasio x 3 tahun dibagi setengah tahun. Nah, itu cara menentukan x-nya. Berarti kalau 1 tahun x-nya berapa?
Berarti kan 6 bulan pertama itu X-nya sama dengan 1. 6 bulan kedua X sama dengan 2. Tuh. Di sini X-nya sama dengan 0. 1, 2, 3. Di awal X-nya sama dengan 0, kemudian di tengah X-nya sama dengan 1, di akhir X sama dengan 2. Berarti untuk 1 tahun X-nya 2. Tuh. Kalau 3 tahun X-nya berapa? Jadi 3 tahun bagi setengah bulan sama dengan 6. Jadi kita lihat di sini. Ini dibagi 3. Dibagi ini. Ini katakanlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Untuk tahun pertama ada X-nya 2. Untuk tahun kedua ada X-nya 4. Untuk tahun ketiga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. X-nya sama dengan 0. Ini X sama dengan 1. Ini X sama dengan 2. Di sini X sama dengan 3. Ini X sama dengan 4. Ini X sama dengan 5. Terakhir X sama dengan 6. X6. Nah, kira-kira seperti itu Ananda ya. Jadi kita langsung ke fungsinya tadi. Karena X sama dengan 6, maka F6 tulis F6 sama dengan 10 kali 3 pangkat 6. Sama dengan 10 kali 3 pangkat 3 kali di dalam kurung ini. Dibuat dalam kurung ini 3 pangkat 2. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya lebih mudah. Kalau langsung kita 3 pangkat 6 sulit mencarinya kan. 3 pangkat 3 dulu bisa. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Itu sama dengan 27. Nah, kalau dipangkat 2 kan lagi sama dengan pangkat 2. 27 kali 27. 27 kali 27 itu 729 kan. Caranya hilang seperti ini aja. Kalikan dengan 10 berarti 7.290 kelinci. Itu 3 tahun. Nah, itu kira-kira contoh dari 1.9. Berikutnya, ini contohnya Nanda ya. Berikutnya, Nanda ini sudah ada saya buat latihan. Misalnya saya bacakan aja ya. Ini tolong dibuat nanti dijawab. Virus corona yang saat ini merajalela yang disebut COVID-19 ya, virus COVID-19 yang menyebabkan orang terinfeksi akan terasa sesak napas, bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena itu Nanda, kita harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang yang baru datang dari luar daerah yang zona merah atau zona kuning. Oke, andaikan satu virus COVID-19 ini dapat menggandakan dirinya setiap 10 menit. Kalau dia 10 menit bisa berkembang biak, misalnya membelah diri ya, menggandakan itu namanya membelah diri. Berkembang biak melalui membelah diri. Maka jumlah virus ini dapat dimodelkan sebagai fungsi Fx sama dengan 5 kali 2 pangkat X. Dengan X adalah rasio lamanya waktu terhadap 10 menit. Pertanyaannya, berapa jumlah virus COVID-19 mula-mula ada di manusia itu? Pertama kan dia masuk dulu ke tubuh manusia itu. Ya, masuk ke tubuh manusia, misalnya jumlahnya entah berapa gitu ya.
Ditanya di sini kira-kira kalau seperti ini apa namanya? Rumus fungsinya fx sama dengan 5 kali 2 pangkat x. X-nya itu pasti 0 kan? Mula-mula. Berapa jumlah virus mula-mula ke tubuh manusia itu. Kemudian yang berikutnya, berapa jumlah virus setelah 30 menit, setelah 40 menit, setelah 50 menit, itu berapa. Nanti diuraikan, kemudian difoto, kirim ke link yang sudah saya sediakan ya. Oke, saya kira jelas ya. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, boleh didiskusikan dengan kawan atau dikonfirmasi. Jadi Ananda telah mengetahui bahwa grafik fungsi linier bentuknya ini Y sama dengan AX tambah B. Bentuknya garis lurus dan fungsi kuadrat seperti ini berbentuk parabola. Fungsi kuadrat itu ada kuadratnya ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX sama C. Jadi kira-kira bagaimana bentuk grafik fungsi eksponen Y sama dengan B kali A pangkat X. Nah, yang sudah kita buat tadi bagaimana kira-kira bentuk grafiknya. Jadi kalau grafik fungsi linier bentuknya seperti ini. Ini gitu ya. Ini Y sama dengan X tambah atau begini gitu. Yang penting lurus dia. Kemudian kalau bentuk fungsi kuadrat kira-kira bentuknya seperti parabola, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Pertanyaannya bagaimana bentuk grafik fungsi eksponen? Nah, itu bagaimana? Jadi sebelum Ananda jawab, silakan dilaksanakan kegiatan berikut ini. Anda cari kertas grafik. Di sini disebutkan kertas milimeter block. Grafik itu ya, yang pakai skala nih. Kemudian sesuai data jumlah perbuatan baik yang telah diperoleh di tabel 1.1. Saya buka kembali. Ini tabel 1.1 tadi. Ini nanti Ananda buatkan ini. Tambahkan kolom terakhir. Ini 1 ya. Ini 2, sini 4, di sini 8, di sini 16. Terus berapa di sini? Oke. Kembali lagi. Sesuai data tentang jumlah perbuatan baik yang telah diperoleh tabel 1.1, buatlah skala yang sesuai dengan waktu. Nah, ini waktu itu T ya. Dalam minggu sebagai sumbu mendatar. Minggu sebagai sumbu mendatar. Dan jumlah perbuatan baik sebagai sumbu vertikal. Y-nya. Ini minggu berarti ya. Minggu di sini jumlah perbuatan baik. Sehingga grafik yang Anda akan buat gitu ya, mudah dibaca. Sekarang lukislah grafik FT sama dengan 1 kali 2 pangkat T. Inilah fungsinya tadi. Fx sama dengan 1 kali 2 pangkat X. Tadi di awal di sini tadi. Ini T-nya sama dengan N ya.
maka FT sama dengan 2 pangkat N. 1 kali 2 pangkat N ya. Kalau T-nya sama dengan X ya, maka Fx sama dengan 1 kali 2 pangkat X. Itu yang disebut dengan fungsi. T itu sebagai daerah asal atau domain. T sebagai domain ya. Nah, di sini T ya. Kita lanjutkan. Ft sama dengan 1 kali 2 pangkat T pada kertas grafik yang skalanya telah diatur. Nah, seperti gambar 1.3 ini. Kira-kira begini. Nah, ini dia kertas grafiknya seperti ini kira-kira. Nah, dibuat seperti inilah ya. Oke. Kemudian yang ketiga, perhatikan grafik yang Anda peroleh pada gambar 1.3. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, setelah Anda menggambar nanti di kertas grafik seperti ini, jawab pertanyaan ini. Apakah grafik memotong sumbu Y? Nah, entah nanti begini. Nah, kalau begini kan memotong namanya. Jika iya, tentukan titik potongnya. Titik potongnya berapa? Titik potong itu berapa, koma berapa, kan gitu. Di sini X-nya, sini Y, misalnya entah. X-nya berapa di sini? Sepanjang sumbu X itu, sepanjang sumbu Y, X-nya 0 ya. Nah, sepanjang sumbu Y, nilai X sama dengan 0. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Pas di sini tengah-tengah. Y-nya berapa? Entah negatif. Entah 1, entah 2, entah 3, entah 4, entah 5 gitu ya. Ini dibuat sini. Salah Y di sini. Tergantung nanti nilai Y-nya. Kemudian, apakah fungsi perbuatan baik X T sama dengan 1 kali 2 pangkat T ini termasuk fungsi naik atau fungsi turun? Nah, yang disebut dengan fungsi naik, ya, grafiknya dari kiri ke kanan memberikan nilai Fx makin membesar. Yang disebut dengan fungsi naik itu gini. Nah, semakin membesar dia, semakin tinggi. Yang disebut dengan nilai fungsi, nih. Ini nilai X, ini nilai fungsinya. Y. Y sama dengan Fx, misalnya kan. Nilai fungsi itu nilai Fx atau Y. Nilai fungsi. Ketika X sama dengan 2 misalnya, nilai Fx-nya berapa? Itu yang disebut dengan nilai fungsi. X sama dengan berapa? Semakin meningkat, ya semakin ke atas. Terus ke atas lagi. Itu disebut fungsi naik. Sedangkan fungsi turun, sebaliknya. Yaitu grafiknya dari kiri ke kanan, nilai Fx semakin menurun, semakin berkurang. Ini ya. Oke. Nilai fungsinya semakin ke bawah nih. Oke. Selanjutnya, apakah fungsi ini menyentuh atau memotong sumbu T? Kalau menyentuh namanya seperti ini, memotong ya. Kalau menyinggung namanya seperti ini, dia tidak akan menyentuh, menyinggung saja, sedikit lagi nggak nyampe, ya. Tapi tidak pernah sampai, tidak pernah memotong, ini disebut menyinggung. Kemudian D, tentukan domain dan rank dari fungsi ini. Domain itu daerah asal. Misalnya nanti begini, Anda mendapatkan grafiknya seperti ini, ya. Nih, ini pun ke atas terus tanpa menyentuh sumbu X, sumbu Y misalnya.
Ini pun ke kanan terus tanpa menyentuh sumbu T. Berarti daerah asal yang memenuhi hanyalah untuk T lebih dari 0. Nah, berarti T, ini nanti dibuat ya, sama dengan T sedemikian hingga T lebih dari 0. 0 pun tidak masuk misalnya, di mana T adalah anggota bilangan real. Kemudian ring itu adalah daerah hasil. Domain tadi daerah asal ya, daerah asal. Kalau ring ini daerah hasil. Daerah hasil itu adalah fungsi Y ke atas yang disebut dengan nilai fungsi. Apakah Y itu berlaku untuk semua bilangan di sini, mulai dari negatif hingga sampai positif tak hingga? Apakah berlaku? Tapi kalau grafiknya seperti ini, nilai Y-nya hanya dari Y lebih dari 0. 0 pun tidak ikut karena dia tidak menyentuh sumbu T gitu ya. Kira-kira begitu. Ini pekerjaan kita hari ini. Selanjutnya kita lihat contoh. Menggambar grafik fungsi eksponen untuk A-nya lebih dari 1. Gambarlah grafik fx sama dengan 3 pangkat x dan fx sama dengan 6 pangkat x pada satu koordinat kartesius. Sebelum Ananda menjawab contoh soal 1.10 ini, sebaiknya Ananda kerjakan dulu yang ini tadi ya. Jadi saya stop dulu video sampai di sini. Setelah Ananda mengerjakan kegiatan ini, maka nanti akan saya lanjutkan video berikutnya. Oke, demikian untuk sebagai pengantar pada pagi ini. Silakan dikerjakan. Kira-kira bagaimana bentuk grafiknya ya. Nanti Anda tuliskan di sini. Bagaimana grafiknya, apakah begini gitu ya. Oke, silakan. Sekali lagi saya ulangi, Ananda. Datanya yang diambil adalah dari tabel 1.1. Dari tabel ini. T-nya 0 itu nilainya 1. Oke, sebagai pancingan mungkin bolehlah saya buat. T-nya sama dengan T0 berarti saya buat ya. Ini saya buat dulu. Kemudian saya bawa kemari. Oke. Tadi ada T-nya 0, nih saya buat T sini. T sini Y ya. T-nya 0 berarti di sini T. Y-nya berapa? Y sama dengan 1. Y-nya 1. Y sama dengan 1. Berarti di sini titik potongnya. Y sama dengan tabel aja lah. Ini Y. Tabelnya T0, Y-nya 1. Kemudian T-nya 1, Y tadi 2 ya. T2,
Y-nya sama dengan 4. Ini 3, ini 8. 4 sama dengan 16. 5, kira-kira berapa di sini? Kalau T-nya 5, T 1 kali 2 pangkat 5 ya, sama dengan 32 ya, 32. Jadi kira-kira begitu Ananda. Kalau T-nya 1, Y-nya kita lihat di sini, Y-nya 2. Nah, kemudian T-nya 2, T-nya 2, kita lihat di sini 4 ya. Ya, Y-nya 4. Kalau T-nya 3, nilai Y-nya 8. Oke, kemudian kalau 4, nanti jauh sekali ke atas ya. Kira-kira kalau kita gambar mulus, kira-kira gini. Gambar mulus terus ke atas. Nah, sampai ke nanti ke 32. Nah, mungkin tidak nilainya negatif 1? Nggak mungkin. Kenapa? Karena minggu mana ada mungkin negatif minggu 1. Paling sedikit dia 0 di awal. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan daerah asalnya. Daerah asal tidak mungkin negatif. Nah, karena kita lihat cerita tadi, jumlah perbuatan baik tadi kan nggak mungkin minggu sebelum 0. Oke. Kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita buat gambarnya Y sama dengan 2 atau 1 kalinya itu gini ya. Kali 2 pangkat gimana? 1 kali 2 pangkat X. Kira begini. Nah, ini dia. Ini grafiknya. Coba Anda tuliskan ya. Ini kira-kira seperti itu. Lebih mudah. Nih. Sampai di sini dulu Ananda. Stop videonya supaya Ananda bisa bekerja di sini tadi.